Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas grafika komputer bersama saya Sidik Mkom. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang OpenGL dan GLUT ya. OpenGL dan GLUT. Nah, sebelum kita memasuki atau sebelum kita membahas lebih jauh mengenai OpenGL dan GLUT ya, kita pelajari dulu ya sejarah dari OpenGL. Oke. Pada awal tahun 90-an ya, sebuah perusahaan yang bernama Silicon Graphics atau SGI ya atau SGI ya, perusahaan ini adalah sebuah perusahaan yang berbasis grafik 3 dimensi untuk workstation ya. Nah, pada waktu itu perusahaan tersebut masih menggunakan API-nya yang disebut dengan IrisGL ya. Tetapi untuk IrisGL ini masih berupa aplikasi yang belum open source ya, sehingga karena belum open source masih belum banyak perusahaan-perusahaan lain yang menggunakan ya. Kenapa? Karena jadi perusahaan-perusahaan lain masih menggunakan API yang standar karena dianggap lebih mudah dalam proses rendering ya. Nah, kemudian jadi selain Silicon Graphics ini ada juga perusahaan-perusahaan lain, yaitu ada Sun Microsystems, IBM, dan Hewlett Packard ya. Nah, mereka juga menggunakan API lain ya yang disebut dengan PHIGS ya. Jadi untuk Silicon Graphics mempunyai sebuah aplikasi API yang disebut dengan IrisGL, sedangkan Sun Microsystems, IBM, dan HP ya Hewlett Packard punya aplikasi lain yang disebut dengan PIX ya. Nah, kemudian SGI merespon ya aplikasi IrisGL ini supaya menjadi open source ya. Nah, mereka membuat sebuah aplikasi berbasis API yang dinamakan dengan OpenGL ya. Pada tahun 1992 SGI bersama dengan Microsoft, IBM, DEC, dan Intel membentuk OpenGL ARB ya, di mana OpenGL ARB ini adalah digunakan untuk menetapkan dan memaintain atau memelihara spesifikasi dari OpenGL, atau bisa dikatakan adalah OpenGL ARB ini merupakan sebuah lembaga untuk semacam melakukan standarisasi ya. Karena OpenGL di masa mendatang akan semakin dipengaruhi oleh perusahaan-perusahaan game developer ya dan juga industri game. Karena diharapkan OpenGL di masa mendatang bisa mendukung multi-texturing. Nah, OpenGL atau disebut dengan Open Graphic Library merupakan spesifikasi standar yang mendefinisikan Application Programming Language atau API. Jadi OpenGL ini merupakan sebuah API yang lintas bahasa. Artinya bisa digunakan oleh bahasa program apa saja ya. Nanti kita bisa lihat di website official dari OpenGL-nya itu kita bisa lihat bahasa pemrograman apa saja yang support ya. Selain lintas bahasa, OpenGL ini juga lintas platform. Artinya bisa digunakan atau bisa dijalankan di berbagai macam sistem operasi ya. Jadi ada Windows, Linux ya. Mungkin ada misalnya ada di dalam Macintosh ya. Jadi bisa digunakan di lintas platform. Kemudian OpenGL juga menyediakan programmer sebuah interface ya. Interface ke dalam perangkat keras grafis ya, atau semacam VGA ya, atau perangkat keras untuk display. Jadi OpenGL ini bisa menjadi interface atau perantara antar programmer dengan perangkat keras grafis. Kemudian OpenGL
juga merupakan sebuah software rendering ya atau perenderan, dan juga merupakan software pemodelan tingkat rendah yang kuat ya. Karena di OpenGL ini memungkinkan untuk menghasilkan aplikasi grafik 2 dimensi dan 3 dimensi. Sehingga OpenGL ini saat ini sudah banyak digunakan ya di dalam permainan video atau video game CAD ya, atau Computer Aided Design ya, atau untuk membuat desain-desain manufacturing ya, desain-desain mesin ya, desain-desain semacam mesin dari sisi terlihat dalam ya, aplikasi ilmiah, dan juga berbagai macam platform ya. Nah, di dalam OpenGL ini bisa menghilangkan kebutuhan untuk programmer ya. Ya, jadi bisa meminimalisir para programmer untuk menulis ulang ya bagian grafis dari sistem operasi setiap kali sebuah bisnis akan di-upgrade ke versi baru dari sistem. Nah, fungsi dasar dari OpenGL adalah untuk mengeluarkan koleksi perintah khusus atau executable ke dalam sistem operasi. OpenGL pada awalnya didesain untuk digunakan pada bahasa pemrograman C atau C++. Namun, perkembangannya OpenGL ini bisa digunakan di bahasa pemrograman Java, TCL, ADA, Visual Basic, DLP, Fortran, dan juga masih banyak lagi, kayak misalnya Dev C++, ada Visual Studio, kemudian juga ada code block, ada processing, dan lain-lain. Makanya tadi di awal juga disampaikan bahwa OpenGL ini adalah sebuah aplikasi yang lintas platform dan juga lintas programming. Nah, official webnya ya di sini di opengl.org ya, kita mungkin nanti bisa lihat ya di web tersebut ya. Jadi nanti bisa lihat bahasa pemrograman apa saja yang support ke dalam OpenGL. Oke. Setelah OpenGL kita bahas di dalam GLUT-nya atau GL Utility Toolkit. GLUT atau GL Utility Toolkit merupakan pengembangan dari OpenGL yang didesain untuk aplikasi dengan level yang lebih kecil atau lebih rendah. Ya, lebih rendah hingga menengah. Ya, karena menggunakan fungsi pemanggilan ya, callback. Yaitu untuk menambahkan interaksi dari user. Jika kita menggunakan bahasa C++ ya, jadi kita perlu menambahkan beberapa library ya, yaitu yang pertama adalah glut.h yang bisa ditaruh atau dikopikan ke drive ya, drive C, kemudian masuk ke program file Microsoft Visual Studio ya, ini misalnya di Microsoft Visual Studio 2010 ya, dimasukkan ke folder VC, include, dan GL. Kemudian untuk library glut32.lib ya, ditaruh di program file Microsoft Visual Studio 2010, kemudian di folder VC. Kemudian untuk lib glut32.dll ditaruh di drive Windows ya, kemudian sistem. Jadi ini untuk penambahan library untuk bahasa pemrograman C++ yang menggunakan Visual Studio. Ya, jadi untuk bahasa pemrograman yang lain tentu saja mempunyai penambahan library yang sedikit berbeda. Ya, nanti teman-teman bisa mencari tambahan informasi mengenai bahasa pemrograman yang digunakan. Oke, untuk OpenGL ini ya, klasifikasi fungsinya ada 3, itu primitive, viewing, dan windowing ya. Primitif yaitu berupa geometrik ya, ada image attribute berupa color, line type, kemudian light, texture ya. Jadi pewarnaan,
tipe garis, pencahayaan, dan juga tekstur ya, texturing. Bisa berkaitan dengan pattern ya atau pola ya. Jadi berkaitan dengan tekstur. Kemudian selain primitif ada viewing ya, dari sisi tampilan. Itu berupa virtual camera control ya. Jadi bisa supporting untuk turn function on atau off ya. Selain viewing juga ada windowing, yaitu untuk tampilan window kita bisa menentukan ukuran layar jendelanya. Ada mouse X, mouse Y misalnya ya, dan juga support untuk tombol-tombol keyboard. Ya. Oke, kemudian bagaimana cara kerja OpenGL? OpenGL lebih mengarah pada prosedural daripada sebuah deskriptif API grafis. Itu dengan cara memanggil perintah OpenGL ya, yang nantinya bisa digunakan untuk menggambarkan garis grafis primitif seperti titik ya, dot, kemudian garis ya, line, dan juga poligon dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi ya. Selain itu juga OpenGL mendukung lighting ya, tadi juga sudah disampaikan lighting, shading, texture mapping, blending, transparansi ya, dan juga banyak kemampuan efek khusus lainnya. Jadi OpenGL ini juga saat ini juga sudah banyak digunakan di perusahaan-perusahaan untuk industri game ya, maupun perusahaan-perusahaan animasi. Nah, pada prakteknya ya, jadi penggunaan OpenGL ini perlu tambahan ya yang harus diletakkan pada direktori sistem dari Windows, yaitu OpenGL 32.dll, kemudian GLU32.dll, GLUT32.dll. Jadi file library ini harus ditambahkan atau harus dideklarasikan terlebih dahulu ya. Kalau kita sudah familiar dengan bahasa pemrograman C++, kita juga pasti sudah mengetahui. Misalnya ada perintah include ya, include stdio.h, include conio.h, dan seterusnya. Sama seperti file-file header tersebut ya. Di OpenGL juga harus dideklarasikan terlebih dahulu agar bisa digunakan. Oke. Nah, jadi di library pada OpenGL ya, jadi terdapat di dalam library OpenGL 32.dll dan file header ya, gl.h. Fungsi-fungsi tambahannya di sini ada OpenGL Utility Library atau GLU, OpenGL Extension untuk X Windows, Auxiliary atau aux library yang terdapat pada library glaux.lib dan file header ya, glaux.h. Jadi ini harus dideklarasikan terlebih dahulu. Nah, kita sudah mendeklarasikan file-file headernya atau file-file library-nya. Setelah itu baru diinisialisasi ya. Di sini ada fungsi atau prosedur yang digunakan, ada load glut yaitu glut32.dll, fungsi untuk pemanggilan library OpenGL. Kemudian ada perintah initgl, fungsi untuk menginisialisasi OpenGL awal yang harus dilakukan. Kemudian ada gl viewport untuk pengaturan viewportnya ya, tampilan jendelanya. Kemudian ada gl matrix mode ya, pengaturan viewportnya juga. Ada perspektif untuk pengaturan perspektif ya, jadi supaya hukum perspektifnya sesuai dengan real ya, sesuai dengan kenyataan, jadi harus dideklarasikan juga fungsi atau prosedur dari GLU perspektif. Ini ada contoh sederhana dari script inisialisasi OpenGL. Di sini ada perintah void reshape ya, tipe datanya integer, variabelnya w ya, di sini ada h. Di sini menggunakan inisialisasi, ada gl viewport ya, 0,0. Jadi ini sumbu x, sumbu y-nya ya. Gl size i, variabel w, gl size i, variabel h. Kemudian memanggil gl matrix mode ya, gl projection. Nah, di sini ada gl load identity ya. Ada perintah lagi glu ortho
2D ya. Nah, ini adalah titik-titik dari translationnya ya, untuk menaruh letak ke layar ya. Oke, kemudian ada void init ya. Jadi di sini fungsi untuk membuat background ya warna merah, GL clear color ya. Nah, di sini ada perintah set viewport dengan nilai 320 kali 240. Jadi ini untuk setting layar ya, setting jendelanya ya. Kemudian ada setting 2D clipping area ya. Jadi pemotongannya ya, GL ortho 2D ya, 0,0 160,0 di sini ya. Ini untuk pembagian clipping areanya. Kemudian ada GL point size ya. Point size untuk penentuan titiknya, ukuran titik ya. Jadi script tersebut ya bisa dikatakan adalah script yang sederhana, artinya inisialisasi dari OpenGL masih minimal ya, masih penggunaan OpenGL masih sangat sedikit ya. Karena OpenGL perintah-perintahnya, prosedur, fungsinya sangat banyak sekali ya. Nah, fungsi-fungsi lain seperti yang disebut di atas ya, kayak misalnya tadi ada GL viewport, GL matrix mode, dapat ditambahkan pada script sesuai dengan kebutuhan di dalam pembuatan program. Oke, jadi sekali lagi OpenGL ini bisa dikatakan sebagai sebuah file library ya, yang harus dideklarasikan terlebih dahulu agar bisa digunakan. Baik, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat ke contoh program implementasi dari OpenGL. Nah, saya di tutorial ini saya menggunakan bahasa pemrograman Dev C++. Mungkin kalau teman-teman nanti menggunakan bahasa program lain, itu juga dipersilakan. Mungkin ada yang pakai Visual Studio ya untuk visualisasinya, ada yang pakai code block, ada yang pakai processing ya, silakan ya. Baik, kita lanjut ke video tutorial implementasi OpenGL dalam bahasa program Dev C++. Sampai ketemu lagi di video tutorial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.